Assalamualaikum. Selamat jumpa lagi dengan saya, Bapak Hermon, terapis akupunktur, praktisi herbal, bekam juga, kadang-kadang ada massage juga ya, pijatan-pijatan. Pada pertemuan ini, coba saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan ya, kepada para viewers ya, para pemirsa mungkin apa tepatnya saya ngomongnya ya, para YouTuber mungkin juga kalau YouTuber itu nonton atau para praktisi juga. Saya akan bicara tentang berkenaan atau berhubungan pengobatan ya. Tapi ini perspektifnya kepada pengobatan tradisional Cina medicine sesuai dengan praktisi saya tiap hari adalah selalu mengobati pasien-pasien lewat pengobatan tradisional Cina medicine. Sebelumnya saya melanjutkan, saya akan menjelaskan ya, dan saya juga sekaligus minta maaf kepada para praktisi, para akademisi, juga mungkin para expert dalam akupunktur atau juga herbal atau tradisional yang lainnya. Saya bukan mengajak bersaing atau ngajak saling menyerang atau gimana ya. Artinya maksud saya itu, saya ingin diskusi atau menjelaskan tentang pengalaman saya, lebih kepada pengalaman saya. Karena saya jadi praktisi herbalis akupunktur ini, berangkatnya bukan dari cita-cita atau keinginan dari kecil, bukan. Tapi ini secara tiba-tiba aja ya. Jadi motivasinya itu karena saya ini dulu pernah ngalamin sering sakit ya. Dan saya ngobati ke sana ke sini, ke rumah sakit, ke sana ke sini juga malah ya bukan tidak ada manfaatnya ya, tapi di samping mungkin kalau dulu zaman itu biayanya mahal juga, finansial saya tuh waktu itu memang betul sangat ya tidak mampu gitu ya. Dan juga saya juga repot gitu ya. Terus saja sana sini dan hasilnya itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Sehingga saya itu punya niat ingin bisa gitu cara ngobati diri saya sendiri ini lewat terapi-terapi yang saya mampu di usia saya sudah cukup tua gitu ya. Sudah 50 tahunan saya itu belajar pengobatan tradisional medicine Cina ini. Tapi karena semangat mungkin ya, dan juga saya itu mempersungguh, terdorong juga ingin sembuh, ingin menolong juga kepada keluarga juga, kepada pasien-pasien juga yang sama-sama mungkin berita kayak saya ya. Jadi dengan semangat itu, alhamdulillah paling tidak menurut saya itu adalah manfaatnya banyak kepada saya ya. Terutama setelah saya memahami ini pengobatan tradisional Cina, saya sudah jarang sekali berhubungan dengan dokter-dokter yang dokter yang umum ya, western dokter yang kata orang itu pakai obat-obat yang ada unsur-unsur kimianya. Sejak itu mungkin sekitar tahun berapa ya, sekitar tahun 2013 saya belajar ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat. Penyakit-penyakit yang dulu langganan saya seperti sering vertigo ya, sering kayak pusing-pusing di sini ya, terus sering pegal-pegal, lemes badan, tidak bergairah ya, nggak ada semangat, nafsu makan itu nggak enak gitu ya, dan bermacam-macam penyakit itu dulu langganan ya.
Kan dulu saya, bekerja itu sebagai dalam seni ya, seni musik. Jadi saya itu sangat stres ya menghadapi, ya namanya dalam kehidupan begitu ya. Stres dengan rekan, stres dengan kolega, stres dengan yang pesan, stres dengan tempat yang punya hiburan itu ya. Stres lah kerja gitu. Mungkin bagi para musisi bisa merasakan bagaimana ya stresnya kerja begitu. Walaupun mungkin secara tenaga itu tidak banyak keluar keringat, tapi secara pemikiran itu adalah berat. Sehingga penyakit-penyakit itu mudah datang ya kepada kita ini, apalagi udara sering kita keluar malam ya, sering jauh dari rumah, kena angin ya segala macam. Jadi penyakit itu gampang sekali kita keserang. Mulai dari itulah saya itu muncul ya ingin belajar pengobatan cara tradisional. Setelah saya belajar, saya mulai belajar dari refleksi dulu ya, beli bukunya, saya belajar refleksi, saya baca buku-buku dulu dari referensi-referensi. Saya praktekkan, ya alhamdulillah gitu, dari refleksi itu saya agak menemukan kemajuan dalam kesehatan saya waktu itu. Padahal dengan obat-obat yang dari umum-umum itu yang saya pergi ke tempat-tempat umum-umum gitu ya, lebih terasa gitu saya dengan refleksi itu yang saya praktekkan sendiri lewat buku-buku ya. Refleksi itu kan merefleks ya, kaki kita ya, perut kaki itu sebutnya apa itu? Dampal kata orang Sunda ya. Nah, itu ditekan-tekan itu bahkan itu lumayan hasilnya tuh. Memberikan kita ini relaksasi. Sejak itulah saya jadi semakin semangat ingin belajar. Terus kemudian saya belajar juga kepada akupresur ya, beli buku akupresur, saya belajar dan juga merasa nyaman, merasa enak, kok ini rasanya enak gitu ya. Walaupun saya itu hanya lewat buku-buku yang saya baca gitu. Kebetulan saya itu hobi baca juga ya. Terus setelah itu saya ada kawan dulu memperkenalkan, dia pernah kursus itu ya di tempat suatu lembaga di Bandung, dan dia memperkenalkan ke saya cara-cara belajar akupuntur ya. Akupuntur, tapi dia hanya memberikan memperkenalkan, dia juga bukan seorang ahli juga, dia juga sama-sama lagi belajar, cuman memberikan ke saya itu semangat atau mengenalkan juga cara-cara akupuntur. Ternyata akupuntur itu titik-titiknya yang saya perhatikan itu dari buku-buku yang dia pelajari di tempat kursusnya itu sama dengan apa yang saya baca dalam akupresur ya. Bahkan itu ada juga tentang pemahaman ya, konsep-konsep yin dan yang-nya itu sama. Ya memang sama ya, akupresur dan akupuntur sama, cuman kalau akupresur mungkin dipres dengan tangan atau dengan suatu alat, misalkan dengan stick kayu itu yang kecil-kecil ya. Kalau akupresur kan akupuntur dengan punktur, dengan jarum gitu ya. Jadi saya tidak begitu bingung waktu itu untuk memahaminya. Cuman saya tuh ingin gitu belajarnya tuh lewat resmi gitu. Dan kalau lewat dia kan ya dia juga sama-sama belajar ya, sama-sama nggak ngerti gitu. Akhirnya saya cobalah gitu ikut gabung dengan tempat dia kursus. Alhamdulillah saya waktu itu belajar sampai setahun ya. Ya akupunturnya, herbalnya juga, ya sedikit-sedikit pijatnya juga, bekam juga saya belajar di situ. Sampai kurang lebih mungkin saya itu 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun lah mungkin ya, dengan ujian segala macam prakteknya itu ya alhamdulillah saya dapat sertifikat juga, dan saya coba praktekkan sejak itu ya alhamdulillah. Saya banyak menolong terutama ya mungkin diri saya sendiri,
kemudian mungkin kepada keluarga juga, kepada kolega juga, rekan-rekan kerja waktu itu, saya masih jadi musisi, juga kepada masyarakat, dan lama-lama saya tuh ingin mencoba praktek sendiri gitu ya, buka praktek. Dan saya memberanikan sendiri, saya buka praktek waktu itu ya, pengobatan akupuntur. Presiden seperti di belakang ini ada tulisannya, nggak jelas ya. Itu. Jadi refleksi, bekam, massage dan akupuntur gitu saya buka waktu itu ya. Dan alhamdulillah gitu, banyak yang cocok, banyak yang tertolong. Walaupun sih ya ada juga gitu ya namanya pengobatan tuh kan, jangankan ya saya yang belajar masih mentah kayak gini ya, ilmunya masih pas-pasan, orang-orang yang profesional aja belum tentu, karena yang menyembuhkan itu hanya Allah kan, hanya Tuhan ya yang bisa menyembuhkan. Oke, mungkin itu sekilas pengalaman saya ya, dan juga mungkin perlu saya tambahkan juga, dengan belajar pengobatan tradisional medicine ini, di samping saya juga bisa membantu orang-orang, pasien-pasien yang sakit ya, baik kronis, baik yang akut juga. Saya juga pernah nih punya pengalaman menarik juga ya. Saya dan anak saya itu pernah ada yang keserang waktu zaman kemarin COVID. Ya. Di zaman COVID itu ya anak saya dulu yang keserang tuh, yang laki-laki itu keserang. Dan itu ya positif ya COVID dan harus dirawat, mungkinnya harus di isoman. Tapi saya coba gitu dengan kemampuan saya, setelah saya banyak paham tentang herbal dan akupuntur, saya coba. Karena COVID itu kan itu murni dari alam ya, virus itu kan dari alam. Jadi kalau dalam pengobatan Cina itu, yang namanya penyakit dari alam itu adalah penyakit yang akut ya, virus gitu. Kalau dalam Cina mungkin disebutnya penyakit ya patogen PPL aja ya, patogen penyakit luar gitu, dari alam. Gitu, dari alam tuh ya, rajanya itu dari angin. Nanti mungkin akan kita bahas ya. Setelah saya obati anak saya itu dengan segala kemampuan yang saya bisa, dengan herbal-herbal pengusir PPL ya, pengusir angin luar ya, dan juga dengan titik-titik untuk mengusir misalkan kayak meridian Taiyang, meridian Shaoyang ya gitu kan, ya, yang diserang itu kan meridian luar ya. Kalau enggak mungkin ya seperti Wei Qi itu diserangnya itu kan. Saya coba titik-titik itu, saya terapi, ternyata luar biasa hasilnya. Tanpa sama sekali melibatkan obat-obat dari rumah sakit dan dokter, dan juga tanpa diisoman. Ya. Jadi hanya seminggu sudah kembali lagi anak saya itu kembali lagi sehat. Rasanya sudah kembali lagi, lidahnya ada rasa, penciuman juga kembali hanya dalam waktu seminggu ya. Cuman setelah itu saya juga pernah keserang juga gitu. Ya. Waktu zaman-zaman kemarin Omikron saya juga pernah keserang ya. Dan saya pun karena memahami bahwa ini adalah virus, adalah faktor PPL ya, faktor dari angin kalau dalam pengobatan Cina. Jadi coba saya juga itu dengan obat-obat yang saya pahami aja untuk mengusir PPL itu ya, faktor penyebab penyakit luar itu, dengan herbal-herbal yang mengusir angin ya, sesuai dengan apa yang muncul simptom-simptom dalam tubuh saya waktu itu. Ya waktu itu saya kan sakit kepala, ya, demam gitu, cenderung ada dingin, takut angin. Wah ini berarti ya itu kena virus ya, dan lidah saya juga nggak ada rasa, penciuman juga hilang, itu ya jelas itu COVID. Saya coba ya dengan obat-obat yang saya bisa, ya singkat cerita gitu ya, mungkin nanti suatu saat akan saya bahas apa obatnya. Alhamdulillah saya bisa ditangani dengan saya sendiri tanpa melibatkan kepada rumah sakit dan dokter-dokter barat ya, dokter-dokter western. Itu mungkin ya sekilas pengalaman saya. Maaf.
tentang kenapa saya itu terjun atau sekarang itu apa namanya tuh jadi praktisi TCM ya, tradisional Chinese medicine. Dan mungkin nanti coba di video berikutnya akan saya bahas mengenai tentang bagaimana kita cara untuk memahami dan mempraktekkan obat-obat tradisional Cina. Ya. Itu sangat mudah, mudah sekali. Kita tidak, mindset kita itu jangan dibawa, obat Cina itu susah, mahal, ya dan lain sebagainya. Enggak. Kalau kita ngerti itu mudah kita praktekkan, kita beli ke toko-toko herbal Cina, kita racik sendiri. Kalau digodok ya kita godok sendiri gitu ya. Itu akan ampuh dan biayanya juga tidak mahal ya. Tidak sampai menjuta, bahkan ratusan ribu juga ya kalau kita bisa itu memahaminya tidak sampai ratusan ribu gitu. Pernah waktu juga ya saya cerita lagi sedikit, mungkin saya keserang ya akibat apa waktu itu saya makan yang tidak sehat mungkin ya dari buah apa gitu ya. Akhirnya saya itu keserang penyakit disentri ya. Jadi BAB berlendir itu gitu. Karena waktu itu kan saya nggak ini, ya, artinya saya waktu itu memang tiba-tiba gitu bangun tidur dari malam saya keserang itu, obat saya nggak punya untuk ininya, stoknya nggak ada gitu. Karena saya waktu itu nggak siap untuk bikin obat itu karena jarang saya nemukan pasien-pasien kayak gitu, karena itu masuknya itu adalah penyakit-penyakit yang akut ya, yang jarang mungkin terapis tradisional menerima pasien kayak gitu. Akhirnya saya itu karena saya juga ya walaupun terapis juga kadang-kadang ya ada juga khawatir gitu. Saya coba pergi ke dokter gitu ya. Ternyata tidak ada hasil sama sekali. Maaf nih, bukan saya merendahkan profesi dokter. Artinya mungkin ya bukan dokter yang salah, mungkin ketepatan mungkin ya, ketepatannya tidak ini gitu ya. Sama saya maaf ya, bukan saya menyalahkan dokter. Mungkin juga saya mengeluhnya sama dia kurang tepat sehingga ngediagnosa dokter itu salah, atau mungkin juga kemampuan sang dokternya itu mungkin ya, karena dia tidak semua dokter juga ada yang ini, ada juga mungkin yang ya tidak sama lah, sama dengan herbalis juga ya, kubunturis juga ada yang hebat ya, hebat itu artinya ada yang rajin mungkin baca ya, tenang, sabar juga, teliti ya, beda-beda gitu. Ada perubahan waktu itu ya, saya tuh ada perubahan. Coba saya tuh pagi-pagi itu waktu itu kan terus aja nggak mau berhenti saya berhenti dan sakit perut. Saya coba baca-baca buku yang saya pelajari, oh ternyata ada itu obatnya untuk ya itu disentri, BAB berlendir itu. Sebelumnya kan saya punya adik di Australia, itu adalah dia juga di kesehatan ya, tapi dia perawat, seorang perawat. Anjurkan saya dengan obat-obat dokter ya, ini itu dapat dari apotek ya. Tapi nggak saya ini gitu. Artinya bukan saya nggak mau, karena saya ingin coba gitu dengan untuk apa jadi seorang terapis kalau saya tuh tidak bisa menangani masalah saya sendiri gitu. Pikir saya gitu waktu itu. Sehingga saya itu coba tentang formula-formula yang bisa mengobati untuk BAB berlendir. Ternyata saya pelajari itu dengan referensinya itu waktu itu ya, dengan waktu yang belum singkat gitu, karena saya mungkin sudah banyak memahami tentang formula itu. Saya cari ya udah ketemu, namanya itu Bai Tawang ya, Bai Tawang. Itu kan Bai Tawang itulah formula yang bisa menghilangkan lembab di dalam usus gitu ya. Itu bisa menghilangkan apa namanya itu ya kalau dalam istilah Cina itu membuang mengatasi lembab ya, lembab di usus terutama, nanti kita bahas ya. Nah alhamdulillah dengan itu saya bikin ya, alhamdulillah tidak pakai lama lagi, waktu itu juga seketika saya minum juga itu langsung hilang, langsung benar-benar signifikan sekali berkurang gitu, benar-benar gitu. Saya juga kaget, kok dahsyat sekali ini, saya bilang begitu luar biasa ini. Nah, itu.
Cuman saya jarang itu menemukan pasien-pasien kayak gitu karena tradisional itu kebanyakan kan paling yang datang tuh stroke ya. Kalau nggak mungkin ya yang kronis-kronis ya diabetes yang lama atau mungkin misalkan lambung gitu ya, jantung yang sakit gitu itu aja ya. Nah itulah mungkin ya motivasi saya kenapa saya sekarang jadi semangat dan bahkan profesi saya sebagai musisi dulu saya tinggalkan. Di samping juga mungkin faktor usia juga sudah pantas saya kerja-kerja di hiburan-hiburan. Saya coba sekarang fokus kepada pekerjaan ini dan alhamdulillah banyak membantu kepada orang-orang yang sakit ya. Itulah mungkin sekilas cerita dari saya. Semoga manfaat juga kepada para para pemirsa-pemirsa mungkinnya yang kebetulan melihat channel saya ini. Dan kalau bisa coba di subscribe ya, bantuannya subscribe dan like, komen, share kalau bisa juga karena saya coba akan berlanjut ya. Setelah saya ini pembukaan ini, coba saya nanti akan bikin video kedua yaitu membahas tentang pengobatan tradisional Cina yang dengan bahasa yang sederhana dan mudah, tidak menyulitkan untuk dipahami oleh orang-orang awam yang mau belajar yang awam itu coba semangat ya. Karena saya juga belajar sudah tua bisa, apalagi mungkin yang muda-muda itu otaknya masih ini ya, masih murni cerdas itu ya. Oke, mungkin begitulah ya dari saya. Kayak lagi ya, saya itu bukan ahli, bukan profesor, bukan artinya akademisi yang pernah belajar tentang herbal atau begini. Enggak, saya itu hanya dari hasil-hasil saya kursus juga ya gitulah, karena saya rajin, mungkinnya rajin baca, rajin memahami, saya rajin juga gabung-gabung seminar-seminar, kadang dengan seminar-seminar di Zoom juga dari internasional, yang dari India, dari mana sekarang itu kan banyak. Nah, di situ ternyata banyak masukan-masukan ke saya. Oke, gitu aja dari saya ya. Maafkan kalau ada hal-hal atau kata-kata yang tidak berkenan, dan sekali lagi saya maaf juga kepada para praktisi ya, para akademisi, para ahli-ahli dalam pengobatan tradisional Cina. Saya bukan mau ya, kita belajar bersama ya. Pada orang-orang awam mungkin coba nanti dalam video kedua saya coba dikupas lagi tentang tradisional Cina medicine, terutama dalam masalah-masalah herbal ya. Ya, oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.